Jumpa lagi di Adu TV. Ini adalah Sony HT-S2000 soundbar single bar yang disebut punya kemampuan untuk mengupgrade suara dari TV kita jadi punya sensasi surround 3 dimensi. Kemampuan surround ini diklaim berfungsi juga untuk konten-konten stereo. Jadi tidak butuh konten khusus surround untuk merasakan efek suara 3 dimensi. Hal ini dimungkinkan karena Sony menggunakan beberapa teknologi seperti Vertical Surround Engine dan S-Force Pro Front Surround di soundbar yang satu ini. Nah, soundbar ini hadir sebagai sistem 3.1 channel yang dilengkapi dengan 2 buah subwoofer terintegrasi. Jadi, tanpa subwoofer tambahan pun, soundbar ini harusnya masih bisa menghadirkan bass yang memadai. Pengendaliannya pun terbilang mudah karena didukung aplikasi yang bisa kita install dari smartphone kita. Selain itu, kalau pakai Smart TV dari Sony, kontrol dari soundbar ini pun bisa diintegrasikan langsung ke menu TV. Oke, kita langsung mulai aja bahas soundbar yang satu ini. Ya, soundbar Sony HT-S2000 ini tampaknya dihadirkan sebagai opsi yang lebih terjangkau dibandingkan HT-A3000 yang sebelumnya pernah kita review. Keduanya hadir sebagai soundbar 3.1 dengan subwoofer terintegrasi. Keduanya juga punya opsi perluasan kemampuan dengan tambahan subwoofer dan rear speaker. Tapi, set fitur yang didukung oleh HT-A3000 emang lebih banyak dibandingkan yang HT-S2000 ini. Wajar, karena harganya yang HT-A3000 itu lebih tinggi. Nah, HT-S2000 ini tampaknya hadir untuk yang ingin soundbar yang lebih terjangkau tapi dibekali fitur-fitur yang menyerupai dari yang dimiliki si HT-A3000 sebelumnya. Nah, kita mulai aja pembahasan soundbar ini dari isi paket penjualannya. Di sini kita lihat ada unit soundbarnya, lalu ada remote control dengan 2 baterai AAA, adapter daya dengan kabel AC untuk adapter juga ada di sini, lalu kabel HDMI untuk input ARC atau eARC ke soundbar ada juga, dan tentunya ada paket dokumen. Tidak ada subwoofer dan rear speaker di paket penjualan soundbar ini ya. Nah, ini adalah salah satu yang membedakan antara HT-A3000 dengan HT-S2000 ini, karena paket penjualan soundbar yang sebelumnya itu ada unit subwoofer SA-SW3. Tentunya ini akan berpengaruh di harga banget ya, sehingga untuk HT-S2000 ini harga awalnya bisa jauh lebih terjangkau. Beralih ke desain, soundbar ini menggunakan desain yang kurang lebih serupa dengan beberapa soundbar Sony yang sebelumnya sudah pernah kami coba ya. Desainnya terbilang sederhana dengan warna dasar hitam. Dimensinya 800x124 x 64 mm dengan bobot sekitar 3,7 kg. Ada grill speaker di sisi depan dan di belakang grill tersebut kita bisa lihat ada 5 speaker. Speaker paling kiri, tengah, dan paling kanan adalah speaker untuk channel left, center, dan right dari sistem audio ini. Sementara 2 speaker lainnya adalah subwoofer. Sony menyebutkan kalau mereka menggunakan saluran udara dengan desain khusus untuk kedua subwoofer tadi ya. Nah, lubang untuk saluran udara tersebut bisa kita lihat di sisi kanan dan kiri soundbar. Desain khusus saluran udara ini disebut Sony bisa membantu soundbarnya menghasilkan bass yang lebih dalam. Ada indikator operasional soundbar di area kanan sisi depan. Ini akan menampilkan teks singkat untuk indikator saat kita mengubah volume suara soundbar atau melakukan pengaturan tertentu. Beralih ke sisi atas, di area kanan ada beberapa tombol pengendalian untuk operasional soundbar. Ada untuk power, input, Bluetooth, serta volume up and down. Di sisi belakang, di area kiri ada konektor untuk input daya ke soundbar ini. Sementara di area kanan ada konektor input data audio, yaitu HDMI dan optical audio input. Ada juga lubang mounting untuk pemasangan soundbar ini ke dinding ya. Nah, untuk spesifikasi jumlah channel amplifiernya ada 5. Jenis amplifiernya ada digital dengan teknologi Sony S-Master. Total daya outputnya adalah 250 watt. Untuk input ada HDMI ARC atau eARC, ada optical dan ada Bluetooth 5.2 juga. Bluetooth di soundbar ini mendukung format SBC dan AAC. Untuk port HDMI ini hanya untuk koneksi ARC atau eARC saja ya. Ini mendukung HDMI CEC dan Bravia Sync. Sementara untuk HDMI input itu tidak tersedia. Nah, karena tidak ada HDMI input, kalau kita ingin menggunakan HDMI ARC atau eARC, maka satu port HDMI di TV kita tidak bisa digunakan untuk input. Tentunya dia juga sudah mendukung Dolby Atmos dan DTS:X. Support Wi-Fi 5 untuk pengendalian speaker dari aplikasi smartphone. Lalu konsumsi dayanya klaimnya Sony adalah 42 watt. Untuk audio efeknya ada voice mode dan night mode. Untuk voice mode ini akan menonjolkan aspek voice dari konten yang diputar. Untuk night mode ini akan membuat sistem audio tetap bisa menghadirkan sensasi surround audio yang nyata tapi tidak mengganggu orang yang ada di sekitar soundbar ini. Nah, untuk pengujian soundbar ini Sony meminjamkan salah satu
untuk Smart TV mereka dari lini X95L. Setup awal soundbar HTS 2000 ini terbilang cukup mudah ya, terlebih lagi kalau kita pakai TV dari Sony seperti ini. Cukup hubungkan soundbar ke sumber listrik dan ke TV, bisa pakai HDMI ARC atau optical, lalu soundbar akan otomatis dideteksi oleh si TV. Setelah itu soundbar sudah bisa kita pakai untuk output suara dari TV. Sebagai catatan, di pengujian ini kami menggunakan HDMI ARC untuk koneksi dari TV ke soundbar, tentunya dengan kabel yang tersedia di paket penjualan. Di Smart TV dari Sony, kontrol soundbar ini akan otomatis diintegrasikan ke quick menu yang kurang lebih seperti ini bentuknya. Nah, kita bisa mengaktifkan sound field, voice mode, dan night mode dari menu di TV. Nah, untuk sound field ini adalah fitur surround 3 dimensi soundbar yang bisa memanfaatkan up mixer untuk menghasilkan sensasi surround untuk konten stereo. Selain itu, kontrol volume bass juga langsung tersedia. Ini sama dengan kontrol yang tersedia di remote maupun aplikasi. Oh ya, untuk kontrol dari aplikasi, Sony menyediakan aplikasi Home Entertainment Connect. Ini bisa digunakan untuk kontrol soundbar lewat Wi-Fi. Tentunya kalau soundbar juga dihubungkan ke Wi-Fi ya. Nah, soundbar ini juga bisa digunakan bersama dengan subwoofer SA-SW3 dan rear speaker SA-RS3S untuk membentuk sistem audio surround yang lebih komplit lagi. Koneksi ke subwoofer dan rear speaker tambahan itu tentunya bisa dilakukan secara wireless aja. Tapi untuk pengujian kali ini kita tidak menggunakan subwoofer atau rear speaker tadi. Jadi kita fokus ke soundbarnya ini aja. Nah, bagaimana kualitas audio yang ditawarkan soundbar ini, kita tes langsung aja ya. Kurang lebih seperti ini suasana saat tes soundbar ini. Oke, kita coba dulu untuk film. Secara umum, soundbar ini akan membawa peningkatan kualitas audio untuk TV yang memang hanya dilengkapi dengan speaker standar aja. Kalau dibandingkan dengan speaker di TV yang kami gunakan, suara yang dihasilkan soundbar ini terasa punya kedalaman yang jelas, lebih baik di sini. Bass terasa relatif lebih dalam dengan efek gebukan yang wah, mantep di sini ya. Ini sangat jauh dari kesan sekedarnya aja ya, tapi tentunya ini masih belum bisa menghadirkan bass yang benar-benar super menggelegar tanpa subwoofer yang ukurannya luar biasa besar. Itu sebabnya tadi masih bisa disambungkan ke subwoofer lagi. Tapi itu wajar karena subwoofernya cuma yang terintegrasi di soundbar ini aja ya. Nah, bagaimana dengan sound field? Ini memang bisa menghasilkan efek suara yang terasa lebih luas, bahkan untuk konten dengan audio yang hanya stereo aja. Ini memang bisa menghadirkan sensasi yang agak berbeda saat kita nonton film dibandingkan hanya sekedar pakai suara stereo biasa. Memang efek suara yang dihasilkan belum benar-benar terasa sangat luas banget, tapi ini wajar untuk sebuah soundbar dengan lebar di bawah 1 meter seperti ini ya, karena posisi speaker yang ada memang masih cukup dekat satu sama lain. Bagaimana dengan konten film yang udah mendukung virtual surround seperti Dolby Atmos? Nah, saat kami coba dengan Netflix, soundbar ini bisa terdeteksi sebagai sistem audio yang mendukung Dolby Atmos. Secara umum, soundbar ini sudah terbilang mencukupi dari sisi efek surround untuk sistem audio yang masih cukup terjangkau ini. Terlebih kalau digunakan di ruang yang memang nggak terlalu gede-gede banget. Jadi memang ini cocoknya di ruang yang agak kecil mungkin ya. Nah, lalu kami coba juga soundbar ini untuk mendengarkan musik. Secara umum, suara yang dihasilkan oleh soundbar ini terbilang rapi dan kami tidak menjumpai suara tinggi yang terasa tajam gitu ya. Sementara bass juga masih terdengar mencukupi untuk menambah kedalaman suara saat mendengarkan musik. Sayangnya untuk bass ini pengaturan volumenya yang tersedia tuh minim. Kita hanya bisa milih 3 tingkatan aja. Bisa low, medium, dan high aja. Masih terasa sedikit kurang untuk fine tuning sih ya. Nah, saat diatur ke medium, bass bisa jadi terasa agak kurang dalam. Tapi saat diatur ke high kadang terasa terlalu menguasai suara ya. Nah, selain itu karena tidak ada fitur equalizer, fine tuning suara agar lebih pas dengan preferensi kita juga belum bisa dilakukan di sini. Untungnya secara umum suara yang dihasilkan soundbar ini terasa cukup netral untuk mendengarkan musik. Terkait penggunaan sound field di musik, ini bisa membuat suara jadi sedikit lebih luas dan dalam ya, tanpa banyak mengubah karakter suara aslinya. Untuk yang emang lebih suka musik yang lebih natural, fitur ini sebaiknya dinonaktifkan aja sih. Tapi untuk pengguna umum, ya bisa aja ya, biar seru, fitur ini diaktifkan. Oke, kalau untuk soal separasi suara, saat kami coba dengan musik yang tidak terlalu ramai, separasi suaranya terasa relatif oke di sini. Semakin ramai musik yang diputar, separasinya mulai terasa agak berkurang dan detail terasa agak sedikit turun ya. Secara umum, soundbar HTS 2000 ini udah terbilang bisa menawarkan upgrade kualitas audio untuk kebanyakan TV saat ini. Kecuali kalau memang TV-nya udah kelas premium yang ya sistem soundnya memang udah luar biasa. Nah, untuk harganya, soundbar HTS 2000 ini dipasarkan dengan harga kisaran 5.999.000. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Pertama, soundbar ini terlihat lebih ditujukan untuk penggunaan bersama TV. Terlihat dari input yang tersedia hanya HDMI ARC atau eARC saja dan digital audio aja di sini. Lalu, surround yang dihasilkan ini bukan yang super luas banget, tapi wajar untuk ukuran soundbarnya. Masih terasa memadai, terutama untuk ruangan yang tidak terlalu besar. Lalu di sini sayangnya nggak ada preset equalizer, jadi tidak ada opsi untuk penyesuaian karakter output suara dengan cepat dan mudah. Kemudian pengendalian untuk bass juga agak minim di sini ya, cuma ada 3 level aja.
Lalu walaupun ada koneksi Wi-Fi, ini hanya untuk pengendalian aja. Tidak ada fitur seperti casting audio atau koneksi ke layanan streaming musik di soundbar ini via Wi-Fi. Kemudian dia tidak punya port HDMI input di soundbar ini. Jadi kalau pakai soundbar ini dengan koneksi ARC atau eARC, ya otomatis port HDMI tadi tidak bisa dipakai untuk input display. Dari sisi kelebihannya jelas, setupnya ini mudah. Pengendalian juga terintegrasi dengan menu di TV kalau kita pakai Smart TV dari Sony. Surround yang ditawarkan juga membawa efek yang lebih baik dibandingkan rata-rata speaker TV standar ya. Nah, lalu bass yang dihasilkan subwoofer terintegrasi ini juga udah cukup mantep di sini. Bisa nambahin kedalaman suara dari TV kalian sendiri. Kemudian sound field ini bisa membawakan sensasi yang beda saat kita menikmati konten stereo. Efek virtual surround dari up mixernya membuat suara jadi lebih luas. Ada voice mode dan night mode yang bisa digunakan kalau memang dibutuhkan. Lalu kualitas suara secara umum sudah terbilang bisa membawakan peningkatan yang cukup terasa dibandingkan speaker TV pada umumnya. Nah, kalau dibutuhkan, dia juga punya opsi untuk menghubungkan perangkat ini secara wireless ke subwoofer dan rear speaker tambahan. Nah, melihat kecenderungan Smart TV layar besar yang harganya semakin terjangkau, tapi rata-rata hanya dilengkapi speaker yang secukupnya aja, nah si soundbar Sony HTS 2000 ini bisa jadi pilihan untuk mendapatkan audio yang lebih mumpuni. Sayang kan kalau layarnya udah gede, tampilannya udah keren, tapi audionya kurang gitu ya. Nah, untuk soundbar yang satu ini kita juga bisa manfaatkan sebagai basis untuk membangun sistem yang lebih mumpuni untuk audio di masa depannya. Kita bisa beli soundbarnya dulu supaya harga awalnya nggak terlalu tinggi, lalu ke depan kita bisa upgrade dengan menambahkan subwoofer dan rear speaker tambahan untuk mendapatkan sensasi surround yang jelas, lebih mantap tentunya. Jadi kalau emang kalian sedang mencari soundbar untuk nemenin TV layar besar di rumah dengan kualitas yang memadai dan bisa ditingkatkan kemampuannya atau bisa di-upgrade suatu saat nanti, nah si Sony HTS 2000 ini bisa jadi opsi yang menarik. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.